Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Fiqhul Lahwi wat Tarwih, fikih hiburan yang kedua. Temanya sa'atan wa sa'atan. Segala sesuatu ada waktunya. Al-Islamu dinun waqi'iyun la yuhallaku fi ajwa'il khayalil misaliyah al-wahimah, walakinnahu yaqifu ma'al insan ala ardil haqiqah wal waqi', wala yu'amilun nas ka'annahum malaikatun ulu ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', walakinnahu yu'amiluhum basharan ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Islam adalah agama yang membumi dan realistis. Ia tidak terbang di langit khayalan yang utopis, melainkan terus menemani manusia di bumi kenyataan dan realita. Islam juga tidak memperlakukan manusia sebagai malaikat yang memiliki 2, 3, atau 4 sayap, tapi memperlakukan mereka sebagai insan biasa, sebagai manusia biasa yang mengkonsumsi makanan, minuman, dan berjalan di pasar-pasar dan pergi ke tempat kerja. Lidzalika lam yufarrid 'alan nas wa lam yaftarib bihim ayyakuna kullu kalamihim dzikra wa kullu sumtihim fikra wa kullu simaihim qur'ana wa kullu firahihim fil masjid wa inna wa'tarafa bihim wa bi fitrihim wa gharaizihim allati khalaqahumullahu 'alaiha wa qad khalaqahum subhanahu yafrahuna wa yamrahuna wa yadhakuna wa yal'abuna kama khalaqahum ya'kuluna yashrabun. Oleh sebab itu, Islam tidak mewajibkan semua ucapan yang keluar dari mulut manusia harus berupa zikir. Tidak mewajibkan setiap diam mereka sebagai pikir. Tidak mesti yang didengar selalu ayat-ayat Al-Quran. Dan tidak mengharuskan mereka untuk menghabiskan waktu-waktu senggangnya di masjid. Islam mengakui fitrah dan kecenderungan yang telah diciptakan Allah dalam diri manusia. Bukankah Allah SWT menciptakan mereka sebagai makhluk yang mempunyai hak, mempunyai kebutuhan untuk berbahagia dan bergembira, tertawa dan bermain, sebagaimana Ia menciptakan mereka sebagai makhluk yang butuh makan dan minum. Sa'atan wa sa'atan. Sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum yang telah mencapai level kebersihan jiwa yang tinggi pernah mengira bahwa mereka dituntut untuk mempraktekkan ketekunan, untuk mempraktekkan kesungguhan ibadah yang ekstrim, serta tenggelam dalam amaliyah ibadah yang tiada putus-putusnya. Mereka juga mengira bahwa Islam memerintahkan untuk memalingkan diri dari semua kenikmatan hidup dan kesenangan duniawi. Maka mereka pun tak mau menyentuh hiburan serta permainan. Ia selalu menengadahkan pandangan ke langit, mencurahkan pikiran ke akhirat dengan menjauhi dunia beserta pernik-perniknya. Mata mereka senantiasa bersimbah air mata karena takut kepada Allah SWT. Hati mereka khusyuk berzikir dan tangan mereka selalu terangkat berdoa kepadanya. Kalau sebentar saja lalai melakukan semua itu, mereka segera mengutuki diri sendiri sebagai seorang munafik. Hal tersebut dapat kita simak dengan jelas dalam hadis Handalah al-Usaidi, salah seorang juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walinastami' ila hadis hadza sahabi al-jalil Handalah al-Usaidi. Wa kana min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Qala yuhaditsuna an-nafsi laqiyani Abu Bakar wa qala kaifa anta ya Hanzalah qultu nafaqa Hanzalah qala subhanallah ma taqul qultu nakunu inta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna binnar wal jannah hatta ka'anna ra'yal ain. Hanzalah bercerita tentang dirinya. Suatu hari saya bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Apa kabarmu Hanzalah? Tanya Abu Bakar. Saya telah melakukan kemunafikan. Jawab Hanzalah. Subhanallah. Apa yang kamu katakan? Kata Abu Bakar radhiyallahu an. Hanzalah menjawab, ketika saya tadi sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan tentang surga dan neraka. Sampai-sampai saya seperti melihat keduanya, yaitu neraka dan surga secara langsung. Tapi setelah beranjak dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermain-main bersama istri, anak-anak, serta sibuk dengan pekerjaan di rumah, saya jadi lupa apa yang disampaikan beliau. Qala Abu Bakar, fa wallah inna lanalqa mithla hadza. Qala Hanzalah, fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah. Qultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Wa qala Rasulullah wa ma dzaka? Demi Allah, saya pun pernah mengalami hal yang sama, tugas Abu Bakar. Maka saya dan Abu Bakar pun pergi menemui Rasulullah. Ketika tiba di hadapan beliau, saya segera mengadu, wahai Rasulullah, saya telah melakukan kemunafikan. Rasulullah SAW bertanya, kemunafikan apa? Ketika kami sedang bersama Anda mengingatkan tentang surga dan neraka, sampai-sampai kami seperti melihat keduanya secara langsung. Tapi setelah beranjak dan pulang dan bermain bersama istri, anak-anak, serta sibuk dengan pekerjaan di rumah, kami jadi lupa apa yang Anda sampaikan. Rasulullah SAW menimbali, walladzi nafsi biyadih, innakum lau tadumuna ala ma takununa indi wa bidzikri la safahatkumul malaikah ala firashikum wa bi turukikum. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan salasa marrah. Ay karrara alaihi salatu wassalam kalimata sa'atan wa sa'atan salasa marratin ta'aqidan li ahammiyatiha. Demi zat yang memiliki diriku, kalau kalian selalu dalam keadaan seperti ketika bersama aku, kalau kalian dalam keadaan seperti ketika bersamaku itu, atau selalu dalam zikir, niscaya malaikat akan terus menemani kalian di atas tempat tidur maupun di jalanan. Akan tetapi, wahai Hanzalah, segala sesuatu ada waktunya. Beliau mengulangi kalimat saatan, maksudnya saat demi saat, sedikit demi sedikit. Segala sesuatu ada waktunya, Diulangi sebanyak 3 kali demi menekankan urgensi maknanya. Mengambil spirit dari hadis di atas, orang lalu membuat ungkapan yang menyatakan ada waktunya untuk hatimu dan ada waktunya pula untuk Tuhanmu. Ada waktunya untuk hatimu dan ada waktunya pula untuk Tuhanmu.